Alhamdulillah. Wallahu alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu serta kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Rajab 1447 Hijriah. Yuk kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan berikan keberkahan pada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kita semua dapat bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis yang mulia beriktikaf mendengarkan majelis ilmu dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang istiqomah, dan insya Allah nanti pada taklim kita sholat syuruk 2 rakaat dicatat seperti orang yang berhaji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa jemaah rahmatullah, salat beri salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang cerah hari ini insyaallah Ustaz kita akan menyampaikan dengan tema Babul Husnudzon Billah. Bagaimana kita mampu berbaik sangka dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Untuk mendapatkan keberkahan, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis yang mulia dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Ahmad Sukani MHI, beliau adalah Sekretaris Jenderal Fatma MUI Proplam, bakal untuk jabatan yang sekarang diemban benar-benar semakin amanah. Kepada Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang saya hormati dan yang saya muliakan, wabil khusus Pak Haji Nas dan Pak Haji Rantoni yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat, atas segalanya yang Allah berikan kepada kita, sehingga di akhir tahun 2025 ini kita masih bisa berkumpul hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik dan lebih mengandung nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya, pertolongannya senantiasa kita nantikan, kita harapkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini saya coba ketengahkan satu tema, satu bait-bait ya, bait-bait dalam kitab Al-Hikam yang mengandung makna atau tema pada pagi hari ini adalah tentang husnuzan billah, yakni sikap husnuzan, baik sangka kita kepada Allah. Ada beberapa bait di sini ya, yang setidaknya mengarahkan kepada tema-tema tentang husnuzan. Yang pertama, kata Ibnu Athaillah, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Kalau engkau tidak mampu berhusnuzan bihi kepada Allah, li'ajli husni wasfihi, karena keindahan, kebaikan, kebagusan sifat Allah, fahassin dhannaka bihi, maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah karena muamalatihi maka, karena Allah itu senantiasa bermuamalah dengan baik maka kepada. Fahal awwadaka illa hasanan, tidaklah Allah itu awwadaka memberikan engkau illa hasanan, kecuali yang Allah berikan itu adalah yang baik-baik. Wahal asda ilaika illa minanan, dan tidak ada yang terus-menerus Allah berikan kepadamu kecuali pemberian itu adalah karunia dari Allah untukmu. Satu bait ini yang pertama, kita diperintahkan dalam bait Al-Hikam ini untuk bersikap husnuzan kepada Allah. Yang pertama, husnuzannya adalah li'ajli husni wasfihi, karena kita husnuzan kepada Allah itu karena keagungan, keindahan sifatnya Allah. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafar, apalagi Al-Aziz, Al-Qadir, itu sifatnya Allah. Kita harus punya sifat, sikap berhusnuzan terhadap sifat-sifat Allah. Kalau toh kita belum mampu untuk bersikap husnuzan dengan sifat-sifat Allah, setidaknya kita berhusnuzan kepada Allah karena Allah itu senantiasa berbuat baik kepada kita. Nah, Allah ngasih kita hidup, ngasih kita rezeki, ngasih kita anak, istri, tempat tinggal, sudah haji, apalagi sudah punya cucu, sudah punya rumah. Setidaknya minimal husnuzan kita kepada Allah, apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena tidak ada yang Allah berikan kepada kita toh kecuali kebaikan selama ini yang ada pada diri kita. Semuanya indah, baik, dan sebagainya. Nah, dalam kaitannya ini agak nampaknya sederhana tema ini, tapi kalau coba kita masuk ke dalam syarahnya agak lumayan ini. Yang pertama, di sini disebutkan fal awwal nazarul arifin al khassa, orang yang punya sikap husnuzan itu oleh beberapa kitab syarah Al-Hikam, termasuk kitab yang saya bacakan ini, dibagi menjadi dua. Ada husnuzan dalam pandangan orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah. Apa ini? Yang pertama, orang yang memiliki sikap husnuzan kepada Allah pada
pada tingkatan orang yang arif ini adalah yuhsinuna dhanna bi rabbihim daiman. Orang yang senantiasa bersikap husnuzon kepada Allah, senantiasa selalu, ya. Li'annahu ma'a kulli nafsin yartaqibuna al-khudur ma'al khudur al-ma'nawi wa yuhsinuna billahi dhanna. Karena mereka orang yang arif billah ini senantiasa berhusnuzon kepada Allah pada setiap nafas, yartaqibuna al-khudur, yang bisa menghadirkan ma'ahul khudur, ketika dalam dirinya itu bisa menghadirkan Allah secara maknawi, tidak secara zahir. Singkatnya, orang yang sudah mengenal Allah itu husnuzonnya karena sifat Allah itu yang sudah melekat pada zat Allah, tidak memikirkan keadaan apapun dirinya dalam bentuk bahagia ataupun sedih, dalam bentuk kaya atau miskin, dalam bentuk sehat ataukah sakit, dalam bentuk orang awam ataukah orang yang memiliki kedudukan, dalam bentuk orang yang diberikan kemudahan ataukah diberikan kesempitan oleh Allah. Orang yang pertama ini, yang husnuzonnya tingkatan yang pertama, adalah senantiasa bersikap memilih untuk husnuzon kepada Allah dengan sifatnya Allah. Kalau Allah memberikan kesulitan kepadanya, dia meyakini husnuzon kepada Allah, Allah itu maha memberikan kemudahan. Ketika dia diuji dengan sakit, dia berhusnuzon kepada Allah dengan sifatnya Allah yang maha Ghaffar. Dengan sikap meyakini sifat Allah yang maha Ghaffar, maka penyakitnya bisa menjadi ampunannya dari Allah. Ketika ia diberikan kemiskinan, dia memiliki sifat husnuzon kepada Allah bahwa kemiskinan yang diberikan atau yang melekat pada dirinya adalah ketetapan Allah yang terbaik untuknya, yang itu akan jauh lebih baik untuknya dibandingkan kalau Allah memberikan kekayaan untuknya. Orang yang sudah masuk tingkatan yang pertama ini, husnuzonnya itu betul-betul melahirkan sikap tawakalnya kepada Allah dengan tidak sedikit pun ada keluh kesah, kesedihan, la yakhafuna walahum yahzanun. Gak ada rasa kekhawatiran, juga gak ada rasa kesedihan terhadap ketetapan apapun itu yang ada pada dirinya, karena dia meyakini husnuzonnya kepada Allah, sifat-sifatnya Allah yang maha segala-galanya. Maka ada wali yang ditanya itu, wali ingin masuk surga apa neraka? Ya terserah engkau lah ya Allah, katanya. Masuk surga ya ada engkau di situ, ya masuk neraka ada engkau juga di situ. Kalau kita kan pasti pilihnya aja beda. Kalau ditawarin masuk surga, ya masuk surga lah ya Allah. Masa iya masuk neraka gitu? Karena kita menganggap bahwa rahmat Allah itu seakan-akan hanya ada di surga, di neraka enggak ada. Gitu. Sederhana begitu. Maka orang yang memiliki sikap husnuzon tingkatan orang yang pertama itu memiliki sikap tawakal yang tinggi kepada Allah. Dan ini yang agak berat untuk kalau dibicarakannya mudah, tapi kalau untuk diterapkan dalam diri kita, diimplementasikan dalam diri kita, ini yang perlu betul-betul riyadhah, perlu pengalaman-pengalaman hidup. Kalau enggak, hanya sebatas teori berhusnuzon kepada Allah tanpa ada efek bekas dalam hati, bahkan tidak masuk ke dalam jiwa kita, sikap husnuzon kita kepada Allah. Nah ini yang pertama tingkatannya. Jadi sekali lagi di dalam ayat Al-Quran disebutkan orang yang memang seperti ini la yakhafuna wa la yahzanun, tidak ada rasa kekhawatiran, juga tidak ada rasa kesedihan. Hidupnya betul-betul bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan merasa tenang terhadap segala ketetapan ketentuan yang Allah berikan kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani nadharul amati
dalam pandangan orang awam. Ya. Kata Ibnu Athaillah, kalau kita nggak mampu berhusnuzan li ajli husni wasfihi, karena husnuzan kita terhadap sifat Allah, setidaknya hasil bernak bihi, setidaknya engkau berhusnuzan kepada Allah karena Allah itu senantiasa berbuat baik kepadamu. Allah sudah ngasih kita rezeki, Allah sudah kita ngasih ini. Minimal husnuzan kita itu karena Allah ngasih sesuatu kepada kita, kemudian kita meyakini, melihat, merasakan bahwa Allah itu sudah sangat baik kepada kita. Ini husnuzannya orang yang awam, orang yang umum, orang yang awam. Apa itu? Dia berhusnuzan kepada Allah karena mendapatkan kenikmatan, keindahan, kesehatan, rezeki dan sebagainya. Baru kita sadar bahwa oh ya Allah ngasih saya rezeki, oh Allah saya ngasih nikmat, Allah ngasih segalanya untuk saya. Setidaknya, kalau belum mampu pada tingkatan yang pertama, setidaknya kita menyadari, kita punya sikap husnuzan kepada Allah karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga melahirkan sikap syukur kepada Allah kalau semua yang ada pada diri kita ini adalah pemberian dari Allah. Orang yang pertama, husnuzannya akan melahirkan ketawakalan kepada Allah. Orang awam dengan husnuzan terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan dan dirasakan oleh dirinya akan melahirkan sikap rasa syukurnya kepada Allah. Ini yang kedua. Saya berikan contoh ya Pak, supaya lebih lebih terasa dalam hati ya. Di dalam kisah-kisah para ulama itu banyak disebutkan, seperti misalkan kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Kisahnya seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi sebelum ini, karena ini hubungannya dengan manusia, saya coba kasih contoh dulu yang hubungannya dengan Allah dulu. Ada seorang sufi yang terkenal, namanya Yazid Al-Bustami, yang ahli ibadah. Yazid Al-Bustami ini sangat terkenal, ya, sangat terkenal kewaliannya, kesufiannya. Satu saat, karena wali ya Pak, wali ini kan keyakinannya tinggi, pernah berkata kepada Allah begini, ya Allah, kalau saya masuk surga, gitu, kalau saya masuk surga, nanti saya kumpulnya sama siapa? Gitu. Barang-barangnya sama siapa? Teman-teman di surganya itu siapa? Gitu. Lalu, karena ini wali ya Pak, wali, saking yakinnya sama Allah dengan sifatnya Allah. Kan Allah itu innahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nyalahi janjinya. Orang yang berbuat taat, berbuat ikhlas, berbuat baik akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dilakukan. Maka terucap itu. Lalu dalam mimpinya Allah berkalam kepada Yazid Al-Bustami bahwa orang yang akan menemani engkau di surga itu adalah namanya Syekh Dayat. Tinggalnya di sini, ya, kampungnya di sini, ciri-cirinya begini dan seterusnya. Disebutkanlah ciri-ciri dari Syekh Dayat ini. Besoknya Syekh Yazid Al-Bustami ini penasaran dengan temannya nanti yang akan mendampinginya di surga. Gitu. Akhirnya dia nyarilah seorang Syekh Dayat ini. Dalam kisah itu disebutkan itu cukup jauh perjalanannya Yazid Al-Bustami, Syekh Yazid Al-Bustami ini. Sampai satu hari ketemulah di kampung, di tempat yang dimimpikan oleh Allah kepada Yazid Al-Bustami. Sampai di satu tempat nanya-nanya, kalau ya Syekh Dayat itu kalau malam suka nongkrong di sana katanya. Akhirnya ditemui tempat nongkrongan yang adalah tempat hiburan malam, Pak. Gitu. Nanya yang mana yang namanya Dayat itu? Wah, itu orangnya yang di dalam katanya. Gitu. Kata Yazid Al-Bustami, mungkin mimpi saya ini salah.
Karena tidak mungkin Allah akan menempatkan saya dengan orang yang kerjaannya masa kayak gitu, gitu. Masa iya orang kayak gitu tetap malam lagi dugem Pak, gitu. Lagi dangdutan gitu. Bentar ya Pak, lagi dugem.